Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Kawan-kawan pasti sudah tahu nanti kita akan menghadapi Frosinone besok dini hari. Tapi sebelum itu kita bahas dulu, wah Serie A lagi lumayan bergejolak nih. Ada drama, ada kontroversi. Kalau kontroversinya itu Torino lawan Monza. Wah, Juric marah-marah, it's scandalous katanya. Waduh, pokoknya intinya dia harusnya VAR itu bisa mengintervensi. Tapi udahlah, terus aja kalau tim kecil lawan tim kecil gondok-gondokan aku males ngebahas. Nah, dua yang ingin aku bahas sedikit aja, tenang. Sedikit aja itu perayaan Milan dan Juventus. Milan, mereka sudah 2-0. Wah, oke dah Milan menang. Tahu-tahu aku tinggal kencing, aku lihat lagi live score, tahu 2 sama. Kemudian pas sebelum itu 3-2. Tapi nantinya itu 3-2-nya itu ternyata dianulir jadi 2 sama lagi. Nah, yang aku lihat di highlight itu gimana ya, kawan-kawan ada yang bilang, wah ini dibelain wasit. Nah, aku sih mau bilang gini, itu kan sempritnya itu gara-gara pemain Milan, siapa namanya itu, si Coetiao itu kan diinjek. Nah, pertanyaan kan begini, apakah benar itu diinjek? Itu beneran menurutku. Kenapa diinjak ini kok jadi berpengaruh? Karena pemain yang diinjak ini atau si Kueta ini adalah pemain yang sedang memarking si siapa namanya yang mencetak gol keren banget itu. Gara-gara diinjak dia kesakitan, walaupun habis itu bangun lagi kemudian, tapi udah tidak terkontrol si pemain ini dan akhirnya mencetak gol. Kalau aku ya, terlepas dari aku fansnya Inter yang notabene rival sama Milan, menurutku itu memang seharusnya pelanggaran. Walaupun ya jelas nggak kartu kuning kan, itu memang pelanggaran karena itu berpengaruh langsung pada si pemain yang bersangkutan. Dia nggak bisa melakukan tugasnya untuk memberikan marking pada pemain lece. Itu sih kalau menurutku. Tapi kalau menurut kawan-kawan gimana? Nah, yang kedua adalah Milan ini bukan hanya sekedar gagal meraih poin penuh. Mereka juga lagi-lagi cedera. Aku baca di sini, ada 16 pemain sudah cedera musim ini. Sampai Pioli bilang, ya benar kami mengalami banyak cedera dan sejujurnya saya tidak bisa menjelaskannya. Ini di preskon kan. Ini nggak mungkin cuma sekedar nasib sial saja. Bermain sangat sering, eh, stres secara fisik dan stres secara mental itu sangat tinggi sehingga ini bisa mempengaruhi pemain. Ini kalau menurut Pioli. Nah, komplain Pioli ini aku nggak akan bilang ini mengada-ada atau cari alasan karena ini memang benar. Inter juga mengalami dan beberapa kali juga aku komplain. Cuman ya gitu deh, mau bagaimana lagi. Bahkan nanti Inter lawan Juventus itu kan sehabis jeda internasional. Lautaro Martinez itu baru 11 jam sebelumnya baru tiba lagi di markas Inter. Nah, tuh nyahok nggak tuh? So, ya, apakah ini mempengaruhi maksudnya jeda internasional dan jadwal pertandingan yang sangat padat ini? Tentu saja jawabannya iya. Tapi untuk kasus Milan ada yang menyoroti bahwa begini, cedera yang mereka derita itu kebanyakan adalah cedera otot. Memberi indikasi bahwa metode latihannya yang ada masalah. Nah, menurutku semoga Inter nggak kejadian seperti ini. Makanya kemarin yang ada yang bilang siapa itu Marquisio itu kan bilang, wah kelasnya Inter kok mainnya kayak gini. Matamu. Orang namanya Inzaghi itu yang mencegah cedera kayak gini supaya nggak terjadi. Makanya benar-benar melakukan rotasi. Kalau kalau ketika melakukan rotasi itu permainan Inter sama bagusnya dengan ketika memainkan pemain inti, ya kenapa mereka bukan jadi pemain inti kan? Ini adalah hal yang wajar ketika yang main itu bukan pemain inti, pasti akan ada penurunan kualitas. So, yes, sekarang Pioli yang mengalami sial seperti ini, bukan tidak mungkin kelak ya kita yang akan ngalamin gini. Tapi ya semoga enggak, semoga ya aku sangat mendukung rotasi yang dilakukan oleh Inzaghi. Begitu sih, bro. Nah, kemudian ini ada berita yang lumayan menarik. Kalau kawan ingat pemain Liverpool yang bagus banget itu namanya Thiago Alcantara, tapi sekarang lagi cedera. Umurnya ini 32 tahun. Liverpool bilang mereka tidak akan memberi perpanjangan kontrak dan itu akan habis. Kalau beneran Inter bisa ngambil Thiago, wah ini top Marco top. Ini
bisa jadi, aku yakin banget ini akan sekelas dengan Mkhitaryan. Mkhitaryan kan berapa? 35? 35 apa 35? Kayaknya 35. Anyway, sudah tua lah intinya. Apalagi pemain yang 32 tahun. Saingannya Juventus, lagi-lagi Juventus. Semoga bisa diinikan lah. Anyway, ini masih baru rumor saja. Nanti kalau sudah ada lebih ini lagi, berita yang lebih konkret lagi, kita akan bahas lagi. Nah, kemudian Thiago Jallo. Ada kabar baik untuk Thiago Jallo. Saingan Inter itu banyak. Ada apa ya kemarin? Ada Bayern Munchen, ada AC Milan. Apa kalau nggak salah PSG juga mengincar. Tapi kabar baiknya adalah Thiago Jallo sendiri berkata bahwa dia inginnya ke Inter. Lagi-lagi guys, nama besar Inter lagi-lagi menjadi sebuah godaan yang besar. Ini sudah pernah aku bahas ya, Thiago Jallo ini dia pemain center back yang sangat versatile. Sepertinya kalau diperlukan dia dimainkan di wing back pun bisa. Yang jelas di antara posisi 3 itu apakah center back tengah atau kanan atau kiri dia bisa. Kemudian dia sangat bagus dalam duel 1 lawan 1. Dia punya speed, kemampuan teknis dia itu di atas rata-rata untuk ukuran seorang center back. So ya semoga ini bukan aku yang ngomong tuh. Wants to join Inter Milan. Jadi pemainnya sendiri ingin join sama Milan karena dia bilang ini. Jallo sangat mengapresiasi Inter yang telah mengikutinya bahkan di saat dia injury, saat penyembuhan dari injury itu. Dan dia menyukai proyek Inter. Jadi preferensinya dari Thiago Jallo itu adalah Inter Milan. Mantap. Sebaliknya adalah Cuadrado. Nah, Cuadrado ini kemungkinan tidak akan diperpanjang lagi oleh Inter Milan karena ya gitu, Inter kan cuma 1 musim aja. Sebenarnya impact-nya bagus. Terbukti dia sudah cetak assist, terbukti ketika dia masuk menggantikan Dum-Dum, posisi flank kanan atau sayap kanan kita itu tidak terjadi penurunan yang signifikan. Nah, menurutku ini bagus, cuman cederanya ini sekali cedera tapi ini berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Malah waktu itu yang sepertinya Arnautovic yang lebih parah cederanya loh. Arnautovic udah bisa main. Nanti lawan Frosinone kemungkinan dia akan main. Oke, dan berita terakhir itu adalah, maksudnya berita terakhir sebelum kita membahas preview pertandingan ya. Tajon Buchanan, ini masih terkait dengan si Cuadrado itu. Kalau Cuadrado tidak memuaskan, maka Inter akan melanjutkan kembali pengejarannya terhadap Tajon Buchanan. Sekedar review kembali, Tajon Buchanan ini adalah pemain tipikal yang punya kemampuan teknis tinggi, dribble oke, speednya juga oke. Cuman ya secara keseluruhan levelnya masih ya 1 level lah di bawah Dumfries. Tapi kalau dibandingkan dengan yang musim lalu yaitu Belanova, jelas Buchanan ini lebih bagus. Aku ya memang kita belum melihat dia main di Serie A kayak gimana, tapi aku sangat optimis dia itu lebih bagus. Alright, nah sekarang kita bahas pertandingan lawan Frosinone. Sebelumnya nih, Juventus ada di puncak dengan 29 poin cuma selisih 1 dengan Inter. Tapi kalau Inter menang, maka Inter akan kembali ada di puncak dengan 28 tambah 3 berapa? 31 poin kan. Inter lagi-lagi Juventus kebobolan cuma 1 gol, ya menangnya tipis-tipis saja. Ini yang aku bilang agak khawatir. Yang menarik itu adalah si Allegri. Dia sempat bilang bahwa begini, tidak ada yang menyangka kami akan ada di posisi ini di table. Maksudnya tinggi kan, dia bahkan posisi 1 walaupun sementara dia bilang gitu. Tidak ada yang menyangka. Aku ini nyombong apa gimana? Marotta dari awal sudah bilang bahwa Juventus itu pesaing Scudetto yang terberat karena dia nggak ada main di Liga Champions dan Liga Eropa. Aku juga bilang ini Juventus harus diwaspadai karena ya mainnya nggak bagus, tapi ya menang terus.
kan dia baru kalah 2 kali. Terakhir kalah lawan Sassuolo kalau nggak salah kan. So ya kayaknya dia nyombong aja. Apalagi Inter akan menghadapi Juventus, itu aja kuncinya menurutku. Jangan sampai kebobolan di awal. Nah, sekarang kita bahas pertandingan lawan Frosinone ya. Ini sih apa ya, tidak banyak yang bisa diulas karena secara head to head itu Inter belum pernah kalah lawan Frosinone ini dia. 4 pertemuan terakhir kita selalu menang. 3-1 2019, kemudian 3-0 2018, kemudian 1-0, kemudian 4-0 di 2015. So dari rekor pertandingan nggak ada masalah. Dari 5 pertandingan terakhir juga kita menang terus, sedangkan Frosinone itu kalah 2 kali, menang 3 kali. Yang tentunya yang menarik adalah ingin aku bahas itu susunan pemain. Kemungkinan susunan pemain itu Inter akan main full team. Kenapa? Karena habis ini kan jeda internasional, nggak ada gunanya kita menyimpan pemain kecuali kalau ada yang cedera atau masih ada masalah kan. Nah kalau di sini itu Sommer, aku setuju, kemudian Bisek, De Vrij, Bastoni. Ada yang di tempat lain di Sempre Inter itu memperkirakan Inter formasi backnya itu adalah Bastoni di kiri, kemudian Acerbi di tengah dan De Vrij di kanan. Aku justru lebih setuju sama ini. Bisek, De Vrij dan Bastoni. Karena apa? Acerbi itu belum dapat istirahat. Simple. Kalau nggak mau cedera kayak pemain Milan, ya harus diistirahatkan. Mau nggak mau harus seperti itu. Kemudian di kanan, di sini ditulis Darmian, tapi menurutku ya Dumfries. Aku sudah baca bahwa ini dia. Dumfries sudah fit, sudah siap untuk bermain. So nggak ada masalah. Aku nggak ngelihat kenapa mesti Darmian yang bermain. Apalagi kemarin Darmian kan mainnya full. Ya kalau ada yang harus istirahat ya Darmian. Kemudian di tengah Fratesi, Calhanoglu dan Barella. Ini kemungkinan iya karena kemarin Mkhitaryan terlihat mainnya jelek, kayak udah kelelahan banget, ada salah umpan, udah nggak bisa lari. Apakah ini mungkin antara Fratesi dengan Barella atau Barella dengan Mkhitaryan? Aku sih memperkirakan lebih mungkin yang main itu adalah Barella dengan Miki. Kalau di posisi Regista tentu saja si Calhanoglu kan. Di kiri Di Marco jelas, kemudian di kanan Dumfries. Di Marco kan kemarin sudah dapat istirahat sangat banyak. Augusto yang istirahat, nanti Di Marco main sampai menit 70, habis itu baru Augusto. Bakalan mantap lah. Di depan Lautaro kemarin dapat istirahat sudah cukup. Masuk ngegol. Nah nanti dari menit awal dia akan main. Kemudian siapa ininya Lautaro tandemnya? Kalau ngelihat polanya kan Thuram kemarin mainnya hampir full ya. Jadi Thuram kemungkinan besar istirahat. Apakah Lautaro akan berdua dengan Alexis Sanchez ataukah dengan Arnautovic? Nah ini yang menarik ini. Kemungkinan besar Arnautovic kalaupun main dia akan main dari bench. Nggak apa ya, kurang sreg rasanya memasukkan dia dari menit awal, apalagi baru sembuh dari cedera. Itu sih bro. Nah statistik yang menarik adalah ini. Inter belum pernah ini gagal mengalahkan Frosinone. Ini kan sudah bahas tadi. Kemudian Inter selalu menang dalam liga terakhir, 3 laga terakhir di Serie A. Inter cuma kebobolan 1 gol dari 3 laga terakhir. Frosinone sebaliknya itu masih belum pernah menang di laga tandang. Dan Frosinone selalu kebobolan minimal 2 gol dari liga tandang di 3 laga tandang terakhir. Dan Frosinone selalu kalah dalam laga tandang terakhir, 3 laga tandang terakhir. Jadi bukan cuma gagal menang, tapi selalu kalah. Dari sini sih mestinya tidak ada masalah, cuman ya lagi-lagi kita sepak bola itu dimainkan di atas lapangan, bukan di atas kertas. Jangan lupa nanti kita live reaction, siapkan mata kalian. Istirahat yang cukup biar bisa nanti kita menikmati pertandingan tanpa harus ngantuk-ngantuk gitu. Oke, ciao guys, terima kasih buat kawan-kawan yang support, buat Bro Darmianto, benar-benar gila, aku udah tak bisa berkata-kata bro. Sudah selesai aku download bro. Kalau gimana habis ini kita ini aja live streaming ngegame aja gimana? Oke, ciao guys, sampai jumpa. Thank you very much. Thank you.
Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.